boleh-boleh kita ambil karena kenapa daripada nanti diambil sama orang lain ya kita ambil. Jadi gini saya sampaikan Bapak sekalian, saya nggak pakai mic karena takutnya suaranya terlalu kencang ya. Iya. Yang penting kedengaran. Ya. Saya sampaikan kalau Al-Quran itu diturunkan ke bumi ini, diturunkan ke dunia, itu untuk seluruh umat manusia atau khusus untuk umat muslim saja? Semua ya? Semua. Berarti Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Iya. Jadi bukan hanya untuk muslim saja. Berarti yang Nasrani, yang Yahudi, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha berhak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ya. Oke. Saya mau bahas tentang rumus lunas hutang dan jurus dasar bisnis besar. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan berarti Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk muslim saja ya, berarti untuk seluruh umat manusia. Oke. Saya akan membahas tentang Quran surah 2 ayat 261. Pahalanya kita taruh dulu ya. Pahalanya kita taruh dulu. Kita bahas tentang Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Ini nanti boleh dicatat di Quran surah 2 ayat 261. Ini ibaratnya pahalanya kita taruh dulu ya. Ini ada sebuah tanah yang subur sekali. Tanah itu subur. Kemudian di tanah itu berdiri orang Nasrani, Yahudi, Katolik, Hindu, Buddha, baik, buruk, jelek, penjahat, bajingan, bertato, pencuri dan lain-lain lah. Pokoknya sama-sama manusia. Ya, sama-sama manusia. Ini nggak peduli mau dia Yahudi, mau dia Katolik, mau dia Hindu, mau dia Buddha dan lain-lainnya. Kira-kira, kira-kira nih, ini ada tanah yang subur, sama-sama nanam padi. Kira-kira umur 4 bulan, yang Nasrani itu panen padi nggak? Panen. Saya nanam padi, Bapak melihat saya nanam padi. Kira-kira umur 4 bulan panen nggak Pak? Panen. Ya, saya nanam padi. Tapi ibu nggak lihat saya nanam padi. Ibu lagi pergi ke Sumedang. Kira-kira tetap panen nggak? Panen. Oke. Jadi saya nanam padi, kelihatan maupun ngumpet-ngumpet tetap akan panen ya. Oke. Ini kita bicarain dulu ya. Oke. Oke. Saya nanam padi, Pak. Bapak melihat saya nanam padi. Kira-kira umur 4 bulan panen nggak? Panen. Oke. Saya nanam padi, tapi ibu nggak melihat saya nanam padi. Tetap panen nggak? Panen. Oke. Saya nanam padi sambil ria, Pak. Bapak ibu sekalian, saya nanam padi nih, dilihatin banyak orang. Saya kumpulin orang sekelurahan. Kira-kira tetap panen nggak? Panen. Kan saya ria, kan saya pamer. Tetap tumbuh nggak padinya? Tumbuh. Oke. Berarti saya itu nanam padi mau ria kayak mau pamer mau kayak apapun tetap akan tumbuh. Saya nanam padi, ya saya nanam padi. Saya nanamnya malam-malam Pak, nggak kelihatan orang. Kira-kira tetap panen nggak 4 bulan? Panen. Oke. Sekarang pertanyaannya gini, nanam padi itu tumbuhnya apa Pak? Padi. Oke. Nanam padi tumbuhnya padi, nanam singkong tumbuhnya Singkong. nanam jagung tumbuhnya nanam ubi tumbuhnya Ubi. Oke, ulangi. Nanam padi tumbuhnya Padi. bareng-bareng ya, jawab ya. Iya. Nanam padi tumbuh Padi. nanam singkong tumbuh Singkong. nanam jagung tumbuh Jagung. nanam ubi tumbuh Ubi. nanam duit tumbuh Duit. Duit. Ulangi Pak. Ulangi. Nanam duit tumbuhnya Duit. duit. Oke. Ini Quran surah 2 ayat 261. Pahalanya taruh sini dulu ya. Ya. Pahalanya. Nanam padi tumbuhnya Padi. nanam singkong tumbuh Singkong. nanam jagung tumbuh Jagung. nanam ubi tumbuh Ubi. nanam duit tumbuh Duit. Oke, kita bahas nanam duit tumbuh duit. Ya. Di Quran surah 2 ayat 261 itu bunyinya gini.
Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam 1 biji, maka dia akan bercabangkan 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap cabangnya dikaliin 100, hasilnya berapa? 700. Oke. Hasilnya 700. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian. Kalau Bapak-bapak sholat Jumat rata-rata masuk masjid, masukin kotak rata-rata berapa? 2000. Oke, ya. 2000 ya. Oke. 2000 dikalikan 700, ini kan rumus Qur'annya 700. Sama dengan berapa? 1,4 juta. Betul nggak? Betul. Betul Pak? Jadi jangan salah, di depan masjid banyak motor yang cicilannya adalah 1,4 juta. Betul apa betul? Betul. Ya. Halo? Jadi kalau bapak-bapak sholat Jumat, sedekahnya 2000 dikalikan rumus Quran tadi, 2000 dikalikan 700 hasilnya 1.400.000. Makanya jangan salah, di depan masjid banyak motor yang cicilannya 2.400.000. Kita lihat orang non muslim, ya. Orang non muslim gajinya 2 juta dikalikan 10% dari 2 juta berapa? 200.000. 200.000 dikalikan 700 berapa? 140 juta. Jadi jangan salah, di depan gereja banyak mobil Avanza, Xenia, Innova yang harganya 140 juta. Benar atau benar? Benar. Ah, ini jangan lihat pahalanya dulu. Pahalanya ditaruh dulu. Ya. Pahalanya ditaruh dulu. Ternyata lah di sini sekarang ketemu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nanam padi, tumbuh padi, nanam singkong, tumbuh singkong, nanam jagung, tumbuh jagung. Ternyata kalau sedekahnya tadi 2000 dikalikan 700, hasilnya 1.400.000. Jadi jangan salah, di depan masjid banyak motor yang cicilannya 1.400.000. Kenapa orang non muslim kaya-kaya? Karena sedekahnya luar biasa. 2 juta dikalikan 10% sama dengan 200.000 sama dengan 700. Dikalikan 700 sama dengan 140 juta. Nah sekarang berarti kita ketemu. Rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Hutangnya tadi berapa? Pak Budi berarti 500 juta. 500 juta. 500 juta dibagi 700 sama dengan sedekah. Berarti sedekahnya kurang lebih 700.000 Pak. Iya. Nah, 700.000 ini Bapak harus sedekah. Oke. Nah, berarti kita lahir juga rumus bisnis besar. Bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Umpamanya Bapak kepengen uang 1 miliar. Berarti 1 miliar dibagi 700 sama dengan 1,4 juta. Ini sedekahnya Pak. Ini dasarnya apa? Quran. Quran surat 2 ayat 261. Ini nggak peduli mau muslim kayak, non muslim kayak, mau penjahat kayak, mau bajingan kayak, mau soleh kayak apapun, ini tetap akan berlaku Pak. Jadi kalau sekarang Bapak punya hutang sebesar apapun, rumusnya sudah ketemu ya. Hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Nah, kita kepengen bisnis besar, kepengen duit berapapun, umpamanya kepengen bangun masjid lagi atau yayasan lagi, keinginannya berapa? Bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Nah, berarti kita kepengen uang 1 miliar ya? 1 miliar dibagi 700 sama dengan sedekah. Nah, sedekahnya kemana? Sedekahnya kemana? Oke. Sedekah itu ibaratnya kita nanam padi. Nanam padi itu paling subur di mana? Di sawah. Sawah. Berarti sedekah yang paling utama tadi di mana? Di sawah. Sawah itu seperti gini. Bapak Ibu sekalian, waktu pertama kali lahir ke dunia, yang pertama kali meneteskan air mata siapa? Ibu. Ibu. Berarti sedekah ke ibu. Waktu anak kita lahir ke dunia, yang menangis pertama kali siapa? Istri. Istri, suami, ayah, ini keluarga. Jadi sedekah yang utama adalah ibu, istri, anak, dan keluarga. Ya? Paham Pak? Ya. Oke. Yang kedua kemana? Ke anak yatim kurung. Anak yatim kurung.
Siapa anak yatim burung? Anak yatim burung adalah anak yatim yang ayahnya meninggal waktu dia masih di dalam kandungan, sebelum usianya 2 tahun masih nenek. Kan bapak kadang-kadang ada keluarganya yang terlibat masalah hukum ya. Kalau mau selesai kasusnya ini Pak, cari anak yatim burung Pak. Anak yatim burung adalah anak yatim yang bapaknya meninggal waktu dia masih di dalam kandungan, sebelum usia 2 tahun masih nenek. Ibunya belum boleh menikah. Ini dahsyat sekali nih, cukup ngelus kepalanya Pak. Siapa dia? Rasulullah. Rasulullah itu ayahnya meninggal waktu beliau masih ada di dalam kandungan. Namanya Abdullah ya, itu yatim burung. Yang ketiga kemana? Anak yatim yang usianya sebelum 10 tahun. Yang sebelum 10 tahun. Ini sedekahnya. Yang keempat kemana? Anak yatim piatu sebelum 17 tahun. Sebelum 17 tahun. Yang kelima, mau dapat rezeki gila Pak? Pengen. Mau. Itu tadi kita mau ke masjid, ketemu orang gila. Ya, Mangcun. Hah? Lanjut. Ya? Ya. Sedekah makan ke orang gila Pak. Kalau mau dapat rezeki gila, sedekah makan ke orang gila. Terserah Pak. Pokoknya yang dianggapnya gila, sedekah. Yang keenam, mau uangnya terparkir di dompet Bapak Ibu sekalian? Mau. Sedekah ke tukang parkir. Yang ketujuh, mau nama kita harum, bersih? Sedekah ke tukang pembersih WC. Yang ke-8, mau jalanan bisnis kita lancar, sedekah ke tukang sapu jalanan dan lain-lain ya. Terus kemudian mau kita punya kasusnya biar hakimnya merem, sedekah ke orang buta. Gampang ya Pak? Sedekah makan ke orang buta. Orang buta tau? Ya. Jadi kalau kita punya kasus biar hakimnya merem, ngetok pintu, pokoknya ngetok palu, pokoknya nggak ini, sedekah ke orang buta. Sedekah ke anak-anak idiot, coklat dan lain-lain kasih ke anak-anak idiot, biar rumah tangga kita akur. Pengen istrinya manut Pak? Istri manut, suami manut, kasih makan mbek, ya mbek, domba. Itu nanti istri atau suami ditarik kemana-mana kan mbek, gampang ya. Biar rumah tangganya akur, kasih makan kucing, mbek ya. Yang punya karyawannya biar manut, kasih makan bobo, gampang ya. Kepengen subur rezekinya, mandi hujan. Jadi kalau ada hujan turun, mandi hujan. Jadi kalau anak-anak kita hujan-hujanan biarin. Kalau kita hujanan di motor gimana Pak? Boleh. Jadi mandi hujan itu mandi rezeki Pak. Sekarang kalau Bapak punya masalah nggak selesai-selesai, silakan mandi hujan. Fisik Pak. Tapi jangan pakai jas hujan tuh Dir. Ya boleh. Yang penting badannya kena hujan. Ya. Yang tidak punya keturunan hujan-hujanan. Yang punya banyak hutang hujan-hujanan. Yang hajatnya kepengen terkabul juga hujan-hujanan. Jadi kalau melihat anak kita hujan-hujanan sekarang biarin. Nah, udah hujan-hujanan belum? Ya udah silakan hujan-hujanan gitu.